Yo sobat, apa kabar? Ya tentu saja selalu dalam berkelimpahan kan. Kali ini kita pengen diskusi. Jangan tanya kapan pada uang, karena dia tidak suka. Kadang kita terburu-buru ya, misalkan pengen mendapatkan penghasilan atau untuk menutupi kebutuhan. Itu biasanya kita ini gak sabar, kita pengen cepet-cepet. Terus kita sering bertanya entah pada diri sendiri, entah kita bergumam, entah kita ya pokoknya ngomong sendirilah. Kapan nih gak dapat-dapat? Kapan nih gak datang-datang? Atau bahasa-bahasa serupa yang sering kita ucapkan. Namun tanpa disadari itu justru malah akan menjauhkan uang untuk segera datang kepada kita. Karena apa? Ya karena kitanya sendiri itu malah justru melakukan pantangannya. Kenapa itu menjadi pantangan? Ya karena itu sebenarnya kita udah memancarkan sebuah energi yang energi itu sebenarnya energi untuk menolak. Nah, dengan energi yang menolak itu malah akan membuat segala sesuatu itu jauh lebih lama, dan tentu saja kita harus mengulanginya dari awal. Nah, repot banget kan kalau kita harus mengulanginya dari awal, sedangkan kita sendiri pengennya itu semua cepat datang, semuanya cepat kita dapatkan, tapi malah justru kita menolaknya saat dia udah mau datang. Dan di video kali ini saya pengen menyampaikan ya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi, dan itu bisa membuat uang itu malah justru lama dan mungkin gak kunjung tiba saat kita butuhkan. Ya, yang jelas itu karena apa? Yang pertama, kita sudah memaksa. Law of attraction gak suka namanya sebuah pemaksaan. Apapun alasannya, kalau kita memaksakan atau kita udah ibaratnya gini, kita memberikan tekanan ya atas apa yang menjadi kemauan kita, itu malah justru gak terwujud. Karena apa? Hukum ini gak bekerja. Justru ini yang akan menjadi pantulan. Ini akan berbalik. Dari yang tadinya kita mau mendapatkan sesuatu, itu malah justru gak jadi karena ya itu tadi kita memaksa. Contoh sederhana gini, misalkan nih kita mengingat sesuatu ya, atau kita mencari sesuatu nih, menaruh barang dan kita lupa. Semakin kita paksakan untuk mengingat, itu malah justru semakin lupa di mana dan nggak akan pernah ketemu. Tapi begitu kita udah relax, kita udah santai, oh tadi barangnya di sini, nah kita baru ketemu. Atau secara nggak sengaja tiba-tiba kita melihatnya. Nah itu kalau kita nggak memaksa. Tapi kalau kita paksakan, biasanya dia akan malah semakin menjauh, dia semakin gak kita ingat lagi di mana. Dan bahkan yang jadi cerita lucunya adalah kadang kita mencari barang itu udah di depan mata kita, saking kita udah memaksa, jadi pikiran kita ini udah semakin buntu malahan. Nah itu barang udah di depan kita dan kita malah gak melihatnya. Aneh kan? Itulah kinerja pikiran seperti itu. Seperti halnya law of attraction, kalau semakin dipaksa dia akan semakin menjauh dan dia gak akan pernah mendekat. Apa yang kita inginkan itu gak segera terwujud dan kita mendapatkannya. Jadi teman-teman ya usahakan kalau memang menunggu ya kedatangan uang itu jangan pernah memaksakan, dan jangan pernah menggerutu, bergumam, ataupun kita marah-marah kapan nih datang, kapan nih dapat, kapan nih akan muncul. Jangan seperti itu. Kalau kita udah seperti itu biasanya dia malah gak akan muncul sampai kita harus mengulangi polanya dari awal. Udah kita lama-lama, udah capek-capek, gara-gara hal sepele akhirnya apa? Menjauh semuanya, harus ngulangi dari awal, lebih repot lagi. Nah itu harus dirubah ya. Jadi pemikiran seperti itu teman-teman harus merubahnya, jangan diikuti terus. Kalau teman-teman polanya masih seperti itu ya justru malah itu akan menjadi sebuah hambatan. Terus selanjutnya, selain memaksa, kita jadi tidak sabaran. Nah kalau kita udah tidak sabaran, ya mana ada itu semua kita dapatkan dengan gembira, dengan ceria, dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu nggak mungkin. Karena apa? Orang kita nggak sabar kok. Ada nggak orang yang nggak sabar tapi happy? Pasti apa? Kemerungsung atau terburu-buru atau malah justru uring-uringan. Nah kalau itu nggak sabaran seperti itu. Terus dampak selanjutnya adalah kita menjadi tidak percaya. Nah saat kita udah tidak percaya ini, terbentuklah pola baru yang itu namanya kita udah melawan yang namanya hukum tarik-menarik. Jadi kita yang tadinya pengen menarik sesuatu yang kita inginkan, malah justru kita menarik sesuatu yang kita takutkan atau sesuatu yang tidak kita kehendaki. Bahaya banget kan? Jadi kita harus fokus aja kepada hal yang udah nikmati prosesnya. Misalkan nih kita belum dapat, itu kita ambil sisi positifnya. Kenapa? Karena ya mungkin kita harus memantaskan diri dulu
Mungkin kita harus menyamakan dulu energinya, ya baru kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu saja uang yang akan datang kepada kita. Setelah itu biasanya kalau kita udah suka memaksa, terus tidak sabaran, apalagi udah muncul rasa tidak percaya, kita akan mudah terhasut. Nah, terhasutnya ini oleh siapa? Ya banyak hal ya. Mungkin dari orang yang nantinya seolah-olah dia akan menjadi pahlawan bagi kita yang keluar dari masalah tersebut. Tapi justru sebenarnya kita ini justru dimasukkan ke dalam jurang. Ya, jurang apa? Jurang kesusahan, dan justru kita malah akan tambah berat. Nah, itu bahaya. Contoh begini ya, misalkan nih kita pengen penghasilan yang cepat, terus ya pokoknya maunya instan lah. Kita udah seperti itu, terus kitanya udah nunggu-nunggu ini dengan proses yang sebenarnya itu proses yang udah bener. Tapi dengan kita udah memaksa, tidak sabar, terus kita muncul tidak percaya. Karena apa? Nilainya tidak segera datang, tidak segera kita dapatkan. Otomatis apa? Kita akan mudah terhasut, dan kita nantinya itu diiming-imingi orang akan mudah kepincut. Yuk masuk ini, yuk investasi di sini aja, duit lo tinggal berapa? Oh sekian, yuk masukin aja. Nanti ini hasilnya akan cepat. Pertama, kita akan dikasih pancingan nih. Mungkin dijanjikan keuntungan 30%. Kita awal dikasih dulu. Lalu selanjutnya apa? Lo kan belum target nih. Target lo masih jauh. Tambahin aja tuh modalnya biar lebih cepat. Kita tambah lagi. Entah kita cari pinjaman, entah kita menjual barang yang sebenarnya itu barang yang kita pakai. Nah, setelah itu apa? Setelah masuk, ternyata money game. Duit kita hilang, udah nggak balik, rugi. Mungkin yang nambah modalnya dengan cari pinjaman malah jadi tambah beban. Ya karena apa? Ya kita udah nggak percaya lagi, terus kita pengennya sesuatu yang instan. Di dunia ini nggak ada sesuatu yang instan, semuanya ada prosesnya. Kalau kita mau menikmati prosesnya, hasilnya juga akan manis. Tapi kalau kita nggak mau atau kita pengennya instan, ya siap-siap aja jebakan-jebakan di depan kita itu akan semakin banyak, dan itu semakin merugikan kita. Setelah kita mendapatkan peristiwa seperti itu, jadinya apa? Malah kita rugi sendiri kan. Kita nggak bisa bangkit, kita malah makin terpuruk. Mungkin kita malah tambah dikejar-kejar orang, atau kita udah depresi, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Kita udah malas untuk melakukan apa yang menjadi rutinitas kita. Nah, bahaya hal-hal seperti itu. Jadi kita harus merubahnya. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita nikmati prosesnya, gak perlu kita mengejar-ngejarnya. Biar alam semesta yang menyesuaikan dirinya untuk mewujudkannya bagi kita. Semoga terharu. Bye-bye.